Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim secara online dalam rangka meneruskan kajian kita setiap hari Kamis pagi. Dan tema kita pada pagi hari ini yang berkaitan dengan bagaimana kecintaan Rasulullah SAW pada umatnya. Kecintaan Rasul, kecintaan Nabi Muhammad SAW pada umatnya. Rasulullah SAW adalah seorang Nabi dan Rasul yang sangat mencintai umatnya. Jadi kecintaan kepada umatnya itu segala-galanya. Dan ini contoh pemimpin yang baik ya. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang selalu mencintai anak buahnya, masyarakatnya, pengikutnya, yang dipimpinnya. Kecintaan Rasulullah SAW ini antara lain tercermin misalnya di dalam salah satu ucapan mulia yang disampaikan beliau menjelang wafatnya. Ternyata menjelang wafat beliau, salah satu ucapannya yang sangat terkenal, ummati, ummati, ummati. Ummati, ummati itu artinya umatku, umatku. Jadi yang dipikirkan adalah umatnya, persoalan umatnya. Berat terasa bagi beliau penderitaan umatnya. Jadi kalau umatnya siapapun juga menderita sesuatu, punya masalah sesuatu, itu getaran, ya getarannya terasa berat bagi Rasulullah SAW. Dan beliau sangat menginginkan agar umatnya selamat dunia dan akhirat. Ya, jadi itulah salah satu keinginan beliau bahwa umatnya umat Nabi Muhammad ini akan meraih keselamatan kehidupan dunia maupun akhirat. Dan ini digambarkan oleh Allah pada surat At-Taubah ya, surat 9 ayat 128 129. Ayat ini yang sering dibaca oleh kita ya. Banyak yang menjadikan ayat ini wirid ya setiap selesai sholat. Jadi ayat yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang pada kamu sekalian rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari diri kamu sekalian. Azizun alaihi, terasa berat olehnya. Azizun alaihi itu terasa berat olehnya, oleh Rasul. Apa? Ma'anittum, sesuatu yang menyebabkan kalian menderita. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Ya, harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasihan dan penyayang bagi setiap orang yang beriman. Nah itu ya sifat dari Rasulullah SAW, surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau, jika mereka berpaling dari keimanan,
Jika berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Nah, ini adalah bagaimana sifat utama Rasulullah mencintai umatnya, menyayangi umatnya. Keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, sebagai umatnya tentu kita semua harus berusaha melaksanakan perintahnya dan menjauhi yang dilarang. Tentu ini sikap kita respon terhadap kecintaan beliau. Harus berusaha melaksanakan perintahnya, menjauhi yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31-32, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Rasul, perintah Rasul, maka niscaya Allah akan menyayangi, ya, mencintai kamu. Bukan sekedar itu, wa yaghfir lakum, dan juga akan mengampuni dosa kalian. Qul, katakanlah, ati Allah wa Rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha yuhibbul kafirin. Jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Nah, demikian pula firman-Nya di dalam surat Al-Hasr, ya, ayat 7. Dalam surat Al-Hasr ayat 7 ini Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Wa ma atakumur rasulu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang Rasul, ya, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ini ada ayat surat Al-Hasr ayat 7, ya. Apa yang didatangkan kepadamu diberikan kepada oleh Rasul, kita ambil, dan apa yang dilarangnya kita tinggalkan. Nah, kemudian ini yang ketiga, dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum, adman lakumul jannah." Ya, pegang oleh kalian 6 hal. Ya, buat aku pegang. Ya, 6 hal. Jaminlah. Ya, idman itu jamin oleh kalian. Kalian akan melakukan, ya, 6 hal. Kalau kalian melakukan 6 hal, admin lakumul jannah. Aku akan menjamin buat kalian surga. Ya. Ya, Rasulullah SAW menyatakan ada 6 hal, kalau kalian menjamin perbuatan 6 hal itu dilakukan oleh kalian, maka aku akan menjamin kalian masuk ke dalam surga. Ya. Apa yang 6 hal itu? Pertama adalah usduku idza haddastum. Pertama adalah benarlah, jujurlah kalau berkata. Yaitu yang kemudian kemudian tepati janjimu apabila berjanji. Tunaikan amanatmu jika kamu dipercaya. Peliharalah kemaluanmu. Tundukkanlah pantanganmu dan cegahlah kedua tanganmu. Nah, jadi ada 6 hal, ya. Kalau 6 hal ini secara istiqomah kita lakukan, kita masukkan ke dalam struktur rohani kita pada pribadi kita, sehingga menjadi karakter kita, maka akan dijamin oleh Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam surga. Jadi Rasulullah menjaminkan, ya, menjamin kita akan masuk surga bersama dengan beliau, ya, menjadi pengikutnya di dunia dan di akhirat, apabila kalian punya berpegang teguh pada 6 hal.
Apa yang 6 hal itu? Pertama, selalu berusaha benar dan jujur ketika berbicara. Omongan kita bisa dipercaya, jujur, ya, menghindari bohong dan dusta. Nah, sekarang ini kan bohong dan dusta menjadi kebiasaan, bahkan menjadi sebuah aksesoris, ya. Ya, orang-orang bohong, orang-orang dusta, memfitnah dan lain sebagainya. Itu akan dijauhkan masuk ke dalam surga. Berkata sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, tidak berdusta, tidak berbohong. Karena ternyata berdusta, berbohong itu merupakan sumber dari kerusakan, kehancuran. Tapi kalau kita selalu berusaha benar dan jujur ketika berbicara, itu pertama, itu akan dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Ini jaminan yang pertama, ya. Dan ini kan bermanfaatnya bukan sekedar nanti masuk ke dalam surga, kebahagiaan yang abadi, tetapi orang juga akan sukses. Orang akan sukses, akan berhasil dalam kehidupannya, akan dipercaya orang ketika dia selalu berusaha benar, ketika jujur, ketika berbicara, menghindari bohong dan dusta. Jangan dibiasakan oleh kita berbohong, berdusta, apalagi para pemimpin. Ya, para pemimpin jangan menganggap biasa perbuatan dusta, bohong itu. Ternyata perbuatan bohong dan dusta itu akan menyebabkan dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah, dijauhkan dari nikmat surga. Jadi berkata sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selalu berusaha menepati janji. Ia berusaha menepati janji dengan siapapun. Ya, dengan siapapun kita berjanji harus selalu kita tepati. Ya, jangan terbiasa berjanji tapi kemudian biasa untuk tidak dilakukan. Terutama janji-janji dalam kampanye biasanya. Saking dapat jabatan apapun juga janji segala macam. Ya. Jangankan ditepati, diingatkan pun kadang-kala tidak. Nah, ini sangat membahayakan dampaknya, ya. Orang yang berjanji tapi tidak menepati janji. Itu dampaknya sangat besar. Ya, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Apalagi kita mengetahui setiap janji itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Janji itu. Ya, janji mau ini, dan lain sebagainya. Kalau saya dipilih menjadi lurah, jadi RT, jadi RW, ya, jadi anggota DPR, DPRD, saya akan begini. Jangankan ingat, ya, jangankan menepati, ingat pun tidak. Nah, itu bahaya itu. Ya, ingin saya ingatkan sesuatu yang sangat bahaya. Hidup ini tidak akan berkah, ya, kalau kita menjadi orang yang tidak menepati janji. Wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan hatta yablughu asyuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Janganlah kalian mendekati anak yatim, hartanya, ya, maksudnya kecuali dengan cara yang baik, bermanfaat sampai ia dewasa. Dan penuhi janji. Nah, itu, ya, di sini. Dan penuhi janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Jadi setiap janji apapun, kecil apalagi besar, itu akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri dari orang yang akan masuk surga, orang yang selalu berusaha menepati janji. Tidak asal-asalan berjanji. Tidak asal ngomong, itu asbun, ya. Tidak dipikirkan bagaimana cara menepatinya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, selalu berusaha amanah dalam segala tugas dan pekerjaan yang diembannya. Amanah, ya. Apapun yang menjadi tugasnya, dia selalu berusaha dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai dosen, sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, itu kan tugas dan tanggung jawab. Maka kita harus berusaha amanah di dalam melaksanakan itu semuanya. Tidak berlaku khianat, ya, menjauhkan diri dari khianat. Ya, khianat itu perbuatan yang sangat buruk. Ya, ternyata masalah amanah ini sampai diungkapkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Baik, sekali orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah. Jangan mengkhianati Rasul.
dan jangan mengkhianati amanah-amanah kamu sekalian, apapun juga. Ya, sebagai dosen, karyawan, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, ya, sebagai pimpinan harus amanah, ya, amanah. Dia disatukan nih, amanat dari Allah, amanat dari Rasul, amanat dari kita sendiri. Wa antum ta'lamun, kita ketahui. Kita ini adalah mengetahui. Seorang bapak dia harus mendidik, ya, anaknya dengan pendidikan yang baik. Kalau dia tidak mendidik, ya dia tidak amanah. Ya, seorang ibu kalau tidak menjaga dirinya, ya keluarganya, ya dari berbagai hal yang buruk, itu artinya ibu yang tidak amanah, tapi ibu yang khianat. Ya. Nah, bagaimana dampaknya? Ternyata di dalam sebuah hadis, amanah itu orang yang amanah dia akan tenang hidupnya. Rizkinya akan cukup, dicukupkan oleh Allah. Al-amanatu tajlibur rizqa. Amanah itu menarik rizki. Sifat amanah jujur itu menarik rizki. Akan menyebabkan tercukupi segala kebutuhan kita dengan amanah itu. Wal khiyanatu tajlibul faqra. Khianat sebaliknya akan menarik kefakiran, kemiskinan. Ya, para koruptor misalnya kan itu khianat. Ya itu akan menjadi orang miskin ujungnya, itu akan menjadi orang fakir. Termasuk siapa tuh yang permainan apa itu yang sekarang itu investasi bodong itu, ya, ya itu kan hanya sebentar dia kaya, kayanya luar biasa. Tapi karena tidak amanah, ya melakukan pembohongan, melakukan penipuan, maka ujungnya akan dimiskinkan, ya akan dimiskinkan, difakirkan, ditidakpunyakan, ya walaupun kekayaannya asalnya luar biasa, miliaran, ratusan miliar, hanya sekejap. Ini betul-betul pembuktian ini, ya pembuktian dari sabda Rasulullah SAW. Kalau amanah kita akan mendapatkan rizki, akan tenang hidup kita, ya akan relatif lama rizki kita. Ya walaupun tidak banyak misalnya rizki kita, tapi akan tenang kalau orang amanah itu. Sebaliknya orang khianat, walaupun dia banyak kekayaan, kayaknya sementara. Ya, dia tidak akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya karena khianatnya itu. Wal khianatu tajlibul faqra. Dan khianat itu akan menarik kefakiran. Kemudian yang keempat, ya adalah menjaga kehormatan dirinya. Ya, tidak melakukan pergaulan bebas, tidak berzina, ya, tidak melakukan perbuatan fahsya dan kemunkaran yang lainnya. Dijaga kehormatan dirinya, ya, kehormatan akhlaknya, ya. Nah, tidak ada pergaulan bebas dengan anak muda nih, ya, tidak berzina, tidak perbuatan fahsya munkar yang lainnya. Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati, ya. Mendekati saja tidak boleh perzinahan itu. Karena kalau orang mendekati perbuatan zina, dia akan melakukan nanti. Pergaulannya bebas dan lain sebagainya, tidak terkendali. Tapi kalau kita berusaha menjauhi dari perbuatan itu, maka akan dijauhkan oleh Allah. Makanya wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah bersabda, ini sering ada alasan, ya, orang itu karena faktor ekonomi dia berzina. Ternyata enggak benar. Tidak akan pernah kaya orang yang berzina. Nah, Rasulullah mengatakan, iyyakum waz-zina, jauhi oleh kalian perbuatan zina. Fa inna fi arba'i khisalin. Karena di dalam perbuatan zina ini ada 4 hal, mengakibatkan 4 hal yang buruk, ya. Apa yang 4 hal yang buruk itu? Idhibul baha'a anil wajhi, hilangnya cahaya yang ada pada wajah. Jadi wajahnya itu kusem, ya. Wajahnya itu wajah cemberut, ya. Wajahnya itu wajah orang bingung, golongan bingung. Nah, wajahnya itu wajah bingung. Memang itu dibuat begitu oleh Allah. Idhibul baha'a anil wajhi, tidak ada cerah, tidak bersinar, ya kalau para penzina itu. Wayak, nah ini wayak ta'ur rizqa, dan terputus rizki.
rahmatnya dari Allah. Tidak akan pernah. Makanya lokalisasi perzinaan, perjudian tidak akan pernah menghasilkan kebaikan. Maka justru lokalisasi perbuatan itu akan memutus rezeki, ya, akan memutus rahmat dari Allah. Wa yaqta'ur rizqa wa yuskhitur rahman, dan akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat membenci perbuatan ini. Kemudian wa yujibul khuluda finnar, dan akan menjadi kekal di dalam neraka. Ya, jadi ini kekal tidak akan pernah baunya surga, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, menjaga pandangan mata dari hal-hal yang mengundang perbuatan buruk. Wadul basar, ya. Dari apa saja, ya, perbuatan-perbuatan itu. Dan kemudian mengendalikan tangan dari mencuri, melukai orang lain, ya, dan perbuatan-perbuatan yang diakibatkan oleh mata dan diakibatkan oleh tangan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari perbuatan-perbuatan yang merusak, dan Allah akan menjadikan kita orang-orang yang kelak akan masuk ke dalam surganya. Walhamdulillah rabbil alamin. Saya kira demikian, ya. Ya, yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan ibu, bapak semuanya sehat semuanya. Sehat semuanya sehingga bisa melakukan aktivitas dengan baik. Saya kemarin kurang lebih 2 minggu, ya. Ya, tidak betul-betul isolasi di rumah. Baik, terima kasih atas doa-doanya. Alhamdulillah. Dan kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.